Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berada di semester 2 ya. Jadi anak-anak harus giat lagi belajar dan tingkatkan prestasinya dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah ya, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Nah, jangan lupa jika keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana ya mengenai mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, khususnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya materi singkat mengenai PJOK. Tentunya yaitu tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, materinya itu sikap lilin dan jangkit berantai. Jadi pada pertemuan kali ini kita cuma membahas dua materi. Yang pertama itu sikap lilin dan kedua jangkit berantai. Nah, kemudian anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak kombinasi sikap lilin aktivitas senam lantai. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan variasi gerak kombinasi sikap lilin aktivitas senam lantai secara tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur jangkit berantai dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, siswa dapat memperhatikan jangkit berantai dalam senam lantai. Nah, baik anak sekalian, jadi variasi gerak senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan atau alat. Jadi, untuk dapat melakukan gerakan ini, kita harus belajar secara rutin dan disiplin. Nah, di sini sudah ada variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Jadi ada dua ya, yang pertama itu variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Kemudian yang kedua, variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa baca di situ ya, ada dua. Dan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu sikap lilin dan jangkit berantai. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi senam lantai itu bermanfaat bagi kebugaran jasmani. Nah, senam lantai dapat dilakukan dalam variasi dan kombinasi gerakan. Jadi banyak sekali ya, senam lantai merupakan gabungan pola gerak dominan meliputi gerak berpindah, bertumpu, pendaratan, ayunan, tolakan, dan putaran. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pelajaran ini kita akan perhatikan variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Nah, pada aktivitas senam lantai ada gerakan senam lantai tanpa alat. Ya, itu dari tadi saya jelaskan, ada pula gerakan senam lantai menggunakan alat. Nah, alat yang digunakan dalam gerak senam lantai antara lain bisa dilihat ya. Pertama itu ini namanya palang. Kemudian yang kedua balok, dan yang ketiga itu peti lompat. Nah, anak sekalian, ingat dalam melakukan gerakan senam lantai, kamu harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian lakukan pula pemanasan sebelum melakukan gerakan senam lantai. Nah, variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Nah, senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Jadi, anak-anak sekalian, gerakan senam lantai sangat beragam ya. Ada gerakan sederhana,
Ada pula gerakan rumit sehingga memerlukan ketangkasan dan koordinasi tinggi. Nah, senam ketangkasan bisa dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Nah, jadi kita bisa lihat dan mengamati gambar ya di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah gerakan tersebut mudah dilakukan? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Jadi ini akan kita pelajari bersama ya. Nah, kemudian masuk pada materi inti, materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai sikap lilin. Nah, sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Sikap lilin dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Jadi pasti anak-anak sekalian, kalian telah mengetahui bagaimana itu sikap lilin ya, cara melakukannya. Nah, awalnya tidurlah terlentang di atas matras, kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan, kemudian rapatkan dua kaki, kemudian tengkuk sebagai tumpuan, kemudian tarik kaki ke atas setinggi mungkin. Tahan dengan kedua tangan, tarik kaki sampai lurus. Ujung kaki sejajar dengan bahu. Ayunkan kaki ke belakang, kemudian kembalikan posisi semula. Buka kedua kaki ke arah kanan dan kiri, kemudian kembalikan posisi kaki ke atas. Jadi lakukan gerakan ini secara disiplin dan tanggung jawab. Nah, untuk video materinya, anak-anak sekalian bisa melihat dan mengklik video pembelajaran di pojok atas ya. Jadi situ ada pembahasan mengenai sikap lilin. Itu bisa kalian lihat prakteknya mengenai sikap lilin. Kemudian selanjutnya yaitu jangkit berantai. Nah, bagaimana cara melakukan jangkit berantai? Jadi gerakan jangkit berantai dilakukan berkelompok ya, harus dilakukan berkelompok, harus dilakukan oleh beberapa siswa atau anak. Nah, dalam gerakan ini kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan dengan kombinasi berpindah tempat. Jadi sekali lagi kita lakukan dengan disiplin, tanggung jawab dan saling bekerja sama. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan lompatan jangkit berantai? Jadi silakan simak ya. Awalnya itu kita membuat kelompok beranggotakan 4 orang, bisa lebih ya. Kemudian berdiri dalam formasi berbanjar lurus. Kemudian setiap anak mengangkat salah satu kaki agar dipegang teman yang di belakangnya. Saat kaki terpegang, lakukan lompatan jangkit bersama menempuh jarak 5 meter. Nah, kemudian lakukan jangkit berantai dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi saya kira ini materi yang sangat singkat ya anak-anak sekalian, tapi mudah-mudahan kalian mengerti mengenai materi sikap lilin dan jangkit berantai. Baik, sekian materinya untuk pada pertemuan kali ini. Jadi ada tugas ya. Yang pertama itu tuliskan cara melakukan. Nah, yang pertama itu tuliskan cara melakukan sikap lilin dan jangkit berantai. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Jadi ada 2 nomor ya. Nah, baik anak sekalian, demikian materi PJOK pada pertemuan perdana kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Baik, jika belum mengerti, silakan amati kembali videonya dan ulangi. Jika belum dipahami, silakan bertanya kepada kami dan berkomentar di kolom komentar. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah masuk ya di semester 2. Dan ini di materi
pelajarannya PJOK. Jadi anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah, silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, tetap kita akan belajar ya, belajar dari rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi saya akan menyajikan materi, saya usahakan materinya lebih lengkap ya, dan anak-anak bisa memahaminya dengan cepat. Nah baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah baik anak-anak sekalian, kita masih di tema 6 ya, cita-citaku dengan subtema 1. Jadi kita masih di subtema 1, aku dan cita-citaku, dengan materi berbeda dari sebelumnya. Yang pertama itu kayang, kemudian kangkang berpasangan, dan yang ketiga sikap kapal terbang. Jadi pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak kombinasi kayang dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan variasi gerak kombinasi kayang aktivitas senam lantai secara tepat. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur kangkang berpasangan dengan runtun dan percaya diri. Nah, kemudian yang keempat yaitu siswa dapat mempraktikkan kangkang berpasangan dalam senam lantai. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ini skema ya dari variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang ini ya, sikap lilin dan jangkit berantai. Nah, pada pertemuan kita kali ini anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai kayang, kangkang berpasangan, dan sikap pesawat terbang. Nah, jadi pada pelajaran ini kita akan memperhatikan variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Jadi pada aktivitas senam lantai ada gerakan senam lantai tanpa alat ya, juga ada pula gerakan senam lantai menggunakan alat. Nah, alat yang digunakan dalam gerak senam lantai antara lain palang ya, kemudian balok, kemudian peti lompat. Nah, ingat anak-anak sekalian, dalam melakukan gerakan senam lantai kita harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian lakukan pula pemanasan sebelum melakukan gerakan senam lantai. Jadi apapun itu olahraganya, sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita harus terlebih dahulu melakukan yang namanya pemanasan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, variasi pola gerak senam lantai. Jadi, senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Seperti itu pengertian dari senam lantai. Jadi anak sekalian bisa baca ya di video. Jadi gerakan senam lantai sangat beragam ya. Ada gerakan yang sederhana, ada pula gerakan yang rumit sehingga memerlukan ketangkasan dan koordinasi yang tinggi.
Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Nah, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, anak sekalian, apakah itu kayang ya? Apa itu kayang? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, jadi kita akan jawab setelah ini ya. Nah, kayang, bagaimana melakukan kayang? Yang pertama, posisi awal, badan berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka, dan kedua tangan lurus di atas. Nah, seperti yang gambar nomor 1. Kemudian yang kedua, jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai. Seperti yang gambar kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu tahan beberapa saat, lalu kembali pada sikap permulaan. Ini yang ketiga. Nah, kemudian lakukan gerakan kayang dengan percaya diri. Jadi anak sekalian, setelah kita melakukan kayang, kita harus mempertahankan posisi kita dan dilakukan secara percaya diri. Seperti itu. Nah, setelah melihat prosedur bagaimana cara melakukan kayang, nah anak sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu kayang? Nah, kita bisa lihat di animasinya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan kayang? Dan apa itu kayang? Nah, baik. Kayang adalah sikap badan telentang membusur, bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Seperti itu pengertian dari kayang. Sekali lagi, kayang adalah sikap badan telentang membusur, bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mempelajari yang namanya kangkang berpasangan. Nah, di situ sudah ada ya, apa manfaat dari gerakan kangkang. Nah, ada gambar nomor 1. Jadi, posisi awal ya, duduk berhadapan dengan pasangan. Seperti gambar nomor 1. Nah, kemudian kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangan. Kemudian kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangan. Pegang tangan pasangan, kemudian tarik punggungmu ke belakang seperti hendak tidur. Pasangan mengikuti gerakanmu dengan membuka badan ke depan. Pusatkan kekuatan di punggung dan tangan. Lakukan gerakan bergantian dengan pasangan secara tanggung jawab. Nah, seperti itu prosedur melakukan kangkang berpasangan. Jadi apa manfaatnya kira-kira dari gerakan kangkang, anak-anak sekalian? Baik, saya akan jelaskan. Jadi gerakan ini melatih keseimbangan ya, kemudian kelenturan serta kekuatan tangan dan punggung. Itu manfaat dari gerakan kangkang. Nah, selanjutnya sikap pesawat terbang. Nah, bagaimana cara melakukan sikap pesawat terbang? Ya, anak-anak sekalian, bagaimana kira-kira setelah melihat video animasi ya dari sikap pesawat terbang? Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, jadi saya akan jelaskan. Sikap pesawat terbang merupakan bentuk variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Nah, awalnya posisi berdiri tegak dengan kedua lengan lurus di samping badan, kaki kanan sebagai tumpuan, dan angkat kaki kiri lurus ke belakang. Ikuti gerakan merentangkan kedua lengan ke samping. Gerakan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kita bisa lakukan bersama teman sepermainan ya, bersama keluarga di rumah. Kita bisa melakukan yang namanya sikap pesawat terbang. Jadi pembahasan ini anak-anak sekalian merupakan variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai ya, tanpa alat ya. Jadi ada banyak variasi latihan lainnya yang dapat dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap pesawat terbang. Yang pertama, ini kita lihat dari posisi samping.
Nah, dalam melakukan sikap pesawat terbang, kita harus menjaga keseimbangan tubuh ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat dari posisi depan. Dan saya kira anak-anak sekalian semuanya sudah pada mengerti ya mengenai bagaimana cara melakukan sikap pesawat terbang. Luruskan tangannya. Sedikit lagi. Nah, kemudian kita akan melihat ya gerakan yang lain dari sikap pesawat terbang. Jadi amatilah gerakan teman kita ya dan bandingkan dengan gerakan kalian. Nah, kemudian kita bisa melihat yang membanding-bandingkan yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana masih agak-agak keliru ya. Setelah kita tadi membahas mengenai bagaimana cara melakukan sikap pesawat terbang. Nah, baik anak-anak sekalian, ada tugas ya. Nah, yang pertama, tuliskan cara melakukan kayan dan kangkang berpasangan. Nah, kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Nah, itulah tugas pada pertemuan kita kali ini. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua murid, sehingga pembelajaran dari rumah ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, anak-anak sekalian, jika belum mengerti dengan videonya silakan diulangi kembali ya, supaya semakin mengerti dengan video pembahasan kita kali ini. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, apakah sudah siap untuk menyimak video kita kali ini mengenai PJOK ya? Baik, kita akan melanjutkan. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doanya sudah dipandu ya, silakan kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berada di tema 6, cita-citaku, dengan subtema 2, hebatnya cita-citaku, dengan materi variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Jadi kalau materi sebelumnya itu tanpa menggunakan alat. Nah, kalau untuk materi ini kita senam lantai dengan alat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu
Berlatih melakukan prosedur variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperhatikan prosedur variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan telah mempelajari mengenai variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat yang terdiri itu atas yang ini ya, sikap lilin sampai sikap pesawat terbang. Nah, kemudian akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tentunya kita bahas tuntas untuk pertemuan kali ini yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, tentunya anak-anak sekalian kita telah mempelajari ya variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat pada subtema sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, contoh alat yang digunakan kita bisa lihat di video. Ya, yang pertama itu kita gunakan untuk senam lantai itu adalah matras. Nah, kemudian yang kedua yaitu palang atau gawang rintangan. Ini biasa kita pakai untuk melompat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tongkat kayu. Nah, seperti yang kalian praktikkan sebelumnya, itu kita senam tongkat. Dan kemudian yang keempat yaitu palang besi. Bisa dipakai untuk bergantung, bisa dipakai untuk pull up, dan sebagainya. Nah, sekalian, apa sajakah variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat? Nah, kita bisa mencari informasinya ya melalui buku bacaan atau internet. Nah, kemudian kita mencatat informasi yang kita temukan pada buku atau internet. Nah, kemudian kita bisa mendiskusikan dengan teman kita atau keluarga kita. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat. Nah, dari kegiatan ini kita bisa mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat agar pengetahuan kita juga bertambah makin mendalam. Nah, sekalian saya juga sudah rangkum materi ini di video kali ini. Yang pertama itu adalah melompati rintangan. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan melompati rintangan? Nah, pada gerakan ini terdapat pola gerak yaitu tolakan, kemudian melayang dan mendarat. Nah, tentunya anak sekalian sebelum melakukan kegiatan ini siapkan rintangan ya. Di situ sudah ada disiapkan ada dua. Yang disiapkan alatnya itu matras dan siapkan rintangan atau gawang yang berukuran 10 kali 100. Nah, cara melakukannya adalah posisi awal, sikap berdiri tegak dalam formasi berbanjar ke belakang. Nah, mulailah meloncati gawang secara bergantian, lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Dan tentunya mendarat di matras. Nah, saya kira seperti itu ya anak-anak sekalian, dan saya kira ini sudah dipahami. Animasinya juga sudah sangat jelas. Pertamanya itu kita berdiri, kemudian berlari dan melompati gawang dan mendarat di matras. Nah, kemudian yang kedua yaitu senam dengan tongkat. Jadi kita bisa lakukan bersama teman kita lakukan senam tongkat. Tentunya anak-anak sekalian kita mempersiapkan tongkat sepanjang 1 meter ya kurang lebih. Nah, bagaimana cara gerakannya kita bisa lihat animasinya. Yaitu posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukkan badan, kedua tangan memegang tongkat, ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala.
Nah, lakukan gerakan ini secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, sekiranya anak sekalian kalian sudah memperhatikan mengenai senam dengan tongkat, dan kita akan melihat pratinya. Di sini sudah ada pratinya di sebelah kanan, kita bisa menyimak seperti berikut. Nah, seperti itu anak sekalian, senam dengan tongkat. Nah, untuk videonya masih ada lagi ya. Ini dilakukan oleh teman kita lagi. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu seperti mengangkat barbel atau sesuatu yang sangat berat. Kalau yang ini memang gerakan senam dengan tongkat. Nah, kemudian selanjutnya itu bergantung dengan kombinasi mengayun. Nah, bagaimana cara melakukan gerak bergantung dan mengayun pada palang? Nah, kita bisa mengamati gambarnya. Saya tidak membuat animasinya karena hanya 2 gambar. Nah, posisi awal, sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Pegangan dapat menggunakan pegangan atas, pegangan bawah, atau pegangan campuran. Nah, kalau seperti yang terlihat di gambar itu menggunakan pegangan atas ya. Nah, kemudian kita bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Nah, kemudian kita bisa mengayunkan kedua tungkai ke depan dan ke belakang hingga tubuh mengayun seperti gambar kedua. Nah, sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir, mendarat dengan kedua kaki. Nah, kita bisa lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Dan tentunya sekali kita memperhatikan juga faktor keselamatan saat bergantung dan mengayun. Nah, kemudian guling ke samping. Nah, anak sekalian, bagaimana cara melakukan guling ke samping? Tentunya untuk melakukan guling ke samping kita tentu siapkan dulu matrasnya ya. Nah, karena gerakan guling ke samping dilakukan di atas matras. Nah, perhatikan gerakan seperti yang terdapat di animasi dan rasakan ya setelah kita melakukan gerakan yang kita telah lakukan. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sudah melakukan yang namanya guling ke samping, apakah kira-kira gerakannya sulit? Nah, kita bisa membandingkan gerakan yang telah kita lakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, untuk melakukannya yaitu posisi awal, sikap jongkok sejajar dengan matras. Kemudian kedua tangan memegang lutut, itu yang nomor 2 ya. Kemudian gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri. Jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Dan kembalilah tubuh ke posisi jongkok, berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Kemudian posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan. Itu yang nomor 7. Sekira seperti itu anak-anak sekalian. Nah, masih ada gerakan yang lain, yaitu langkah ke samping kiri dan kanan. Jadi saat melakukan senam lantai ya anak sekalian, seorang melakukan gerak melangkahkan kaki ke samping kiri dan kanan. Nah, gerakan ini dilakukan dengan diawali posisi berdiri tegak, kemudian kedua tangan di pinggang, langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan, kemudian tarik kaki kiri dan rapatkan ke kaki kanan. Nah, kita bisa mengulangi gerakan tersebut sesuai dengan hitungan. Nah, seperti yang ada di animasi,
Seperti itu cara melakukan langkah ke samping kiri dan kanan. Nah, masih ada video animasi. Videonya kita bisa lihat. Nah, untuk langkah ke samping kiri dan kanan, saya rasa yang terdapat di video itu ini masih keliru ya anak-anak sekalian. Jadi tadi itu mengatakan bahwa langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Jadi ini masih keliru. Nah, kita akan melihat gerakan yang sudah benar. Seperti ini. Nah, jadi langkah ke samping kiri dan kanan itu seperti ini. Jadi ini gerakan yang sudah benar. Seperti itu ya anak-anak sekalian cara melakukan langkah ke samping kiri dan kanan. Nah, baik, ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gantung kombinasi mengayun dan guling ke samping. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu tuliskan cara melakukan gantung kombinasi mengayun ya. Yang menggantung kemudian dia mengayun, dan kemudian yang kedua itu guling ke samping. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu atas kerjasamanya juga. Syukur jazakumullah khairan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga keluarga yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga berolahraga di rumah serta membantu orang tua. Nah, anak-anak sekalian, jika keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, kita masih melakukan ya pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran dari rumah, langkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 6, cita-citaku, dengan subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku, dengan materi variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan dalam aktivitas senam lantai. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang variasi dan kombinasi ya, khususnya dalam aktivitas senam lantai.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 4 ya. Itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai tanpa alat. Yang kedua itu siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat. Yang ketiga, siswa dapat memperhatikan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai tanpa alat. Yang keempat, yaitu siswa dapat memperhatikan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat. Jadi silakan dibaca juga ya anak sekalian. Nah, baik, ini peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentunya kita menitik beratkan pada variasi ya. Variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai tanpa alat, itu mencakup 4 variasi dan kombinasi, dan yang menggunakan alat pun begitu. Jadi silakan dibaca ya anak sekalian. Nah, intinya kita dalam melakukan pertemuan kali ini dan melakukan dalam aktivitas senam lantai variasi dan kombinasinya, itu kita kombinasi itu ada yang bertumpu, ada juga yang bergantung, berpindah, tolakan, putaran, dan mendarat. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak sekalian, senam merupakan bentuk latihan fisik melalui gerakan-gerakan yang disusun. Senam dilakukan untuk mencapai daya tahan, kekuatan, kelentukan, dan koordinasi. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari senam lantai ya. Unsur-unsur gerakannya adalah itu mengguling, melompat, meloncat, dan berputar. Ya, dan berputar di udara. Nah, juga menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau belakang. Nah, senam lantai merupakan senam yang dilakukan pada permukaan lantai. Perlengkapan yang diperlukan pada senam lantai adalah matras. Nah, penggunaan matras dalam senam lantai tidak lain agar pesenam tetap aman saat melakukan gerakan. Jadi senam lantai dapat dibedakan menjadi 2 ya, yaitu senam lantai tanpa alat dan senam dengan alat. Baik, kita akan membahas mengenai senam lantai tanpa alat. Nah, berlatihlah variasi dan kombinasi gerak pada senam lantai tanpa alat. Perlu diingat ya anak sekalian, berhati-hatilah dalam melakukan setiap gerakan agar kamu terhindar dari cedera. Sebelum melakukannya, awali pemanasan terlebih dahulu. Kamu juga harus selalu berdoa. Nah, baik. Yang pertama yaitu variasi keseimbangan satu kaki dikombinasikan dengan gerak lokomotor dalam posisi bertumpu pada satu kaki. Nah, variasi keseimbangan satu kaki dilakukan dengan sikap kapal terbang, kemudian dikombinasikan dengan gerakan berpindah dan bertumpu pada satu kaki. Cara melakukan gerakan ini sudah ada gambar ilustrasi. Itu tubuh berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan setinggi bahu. Kemudian angkat lutut ya. Angkat lutut kaki kanan ke atas, kemudian julurkan ke belakang sejajar pinggang. Miringkan badan ke arah depan. Jaga keseimbangan tubuhmu selama 5 detik. Nah, selanjutnya ayung kaki kananmu ke depan ya. Kita mengayung ke depan. Kemudian langkahkan 1 langkah ke depan. Bersama kaki kanan menapak tanah. Ini ya, angkat kaki kiri kemudian julurkan ke belakang sejajar pinggang. Jaga keseimbangan tubuhmu selama 5 detik dan kembali ke posisi semula.
Nah, seperti ini ya ilustrasi dari gerakan sikap kapal terbang yang dikombinasikan ya anak-anak sekalian. Saya kira ini sangat mudah ya jika kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu variasi tolakan dengan satu kaki dikombinasikan dengan gerak melayang dan mendarat dengan dua kaki. Nah, jadi gerakan ini diawali dengan variasi tolakan satu kaki yang dikombinasikan dengan variasi melayang dan mendarat dengan dua kaki. Nah, pada saat melayang, variasi yang dilakukan adalah tubuh berputar 180 derajat. Nah, cara melakukannya itu sikap awal tetap kita berdiri tegak ya, pandangan ke depan. Kemudian kita meletakkan kedua tangan di samping tubuh. Kemudian lakukan lompatan saat melayang. Putar badan 180 derajat ke arah kiri atau kanan. Ya, kemudian kita ingat ya, putaran terjadi saat tubuh melayang di udara. Jadi ini berputar pada saat dia melayang di udara. Kemudian kita mendarat dengan tumpuan dua kaki dan tungkai sedikit menekuk. Seperti ini ya ilustrasi. Kita melompat, berlari dulu, baru kita melompat berputar ya, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu variasi gerak lokomotor berlari dikombinasikan dengan gerak putaran guling depan ya. Nah, gerakan ini mengkombinasikan antara variasi gerak lokomotor dengan gerakan putaran, yaitu guling depan. Nah, urutan langkah melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut. Itu anak-anak sekalian, pertama itu posisi awalnya itu kita badan tegak ya, menghadap matras. Kemudian berlari lurus ke depan menuju matras dengan kecepatan sedang. Sesampainya di samping matras, bungkuk ke badan. Kemudian tempelkan kedua telapak tangan pada matras. Tekuk lengan tangan, kemudian letakkan tengkuk pada matras. Dorong tubuhmu hingga berguling ke arah depan. Sikap akhir setelah berguling adalah jongkok ya, jongkok seperti ini. Nah, kemudian yang keempat itu variasi tumpuan pundak dikombinasikan dengan gerak lokomotor guling belakang. Nah, gerakan ini diawali dengan variasi tumpuan menggunakan pundak ya, yang dikombinasikan dengan gerak lokomotor guling belakang. Nah, untuk melakukan gerakan ini caranya itu posisi awal kita ya, itu tidur telentang, kedua tangan di samping badan. Kemudian itu angkat kedua kaki secara bersama-sama lurus ke atas. Ini seperti sikap lilin ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian kedua tangan menopang pinggul, tumpuan berada di pundak. Kemudian pertahankan posisi ini beberapa saat. Kemudian pindahkan kedua tangan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap atas. Nah, bersama dengan itu doronglah kaki ke belakang agar badan bergerak ke belakang. Kemudian telapak tangan ikut mendorong agar badan terangkat dan mengguling. Kaki menyentuh matras ya. Menyentuh matras dan akhiri dengan sikap jongkok. Ini sudah jongkok ya. Ini ilustrasi gambarnya. Cara melakukan ini variasi tumpuan pundak. Seperti itu anak sekalian untuk materi senam lantai ya dengan tanpa alat. Nah, bagaimana cara melakukan senam lantai dengan alat? Tentunya ada alat yang kita butuhkan dalam melakukan hal ini. Jadi anak-anak sekalian telah mempelajari beragam gerak senam lantai tanpa alat. Nah, sekarang kita akan mempelajari senam lantai menggunakan alat.
Senam lantai menggunakan alat adalah gerakan latihan senam menggunakan peralatan. Jadi ada alat yang kita gunakan. Nah, baik. Itu yang pertama, kita belajar mengenai variasi tolakan satu kaki dikombinasikan dengan gerak bergantung, ayunan pada palan tunggal, dan mendarat dengan dua kaki. Nah, jadi cara melakukannya itu, lakukan awalan dengan melangkahkan kaki. Kemudian lakukan lompatan dengan bertumpu pada satu kaki yang terkuat. Jadi boleh kaki kiri atau kaki kanan. Nah, saat melompat, langsung ayunkan kedua lengan untuk meraih mistar. Ini ya, mistar ya. Peganglah mistar menggunakan dua tanganmu. Pada saat menggantung, kedua tangan selebar bahu, kaki rapat dan lurus. Pada posisi bergantung, ayunkan tubuhmu ke depan. Kita sudah melebar ayun di sini ya. Kemudian lepaskan pegangan, mendaratlah dengan dua kaki secara bersamaan. Saat mendarat, tungkai sedikit menekuk. Seperti gambar ilustrasinya ya. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi kita mulai dengan melangkahkan kaki, kemudian kita melompat pada mistar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, saya kira ini juga sudah kita pelajari, cuman kita ulang lagi. Yaitu dua variasi gerak berpindah lokomotor pada dua kaki yang dikombinasikan dengan gerak keseimbangan. Nah, sekalian variasi gerak lokomotor pada dua kaki dilakukan dengan gerak berjalan lurus ke depan. Jadi gerakan ini dikombinasikan dengan gerak keseimbangan. Gerakan ini dilakukan dengan berjalan di balok titian dan tidak boleh terjatuh. Nah, cara melakukannya itu tentunya kita harus naik di atas balok titian, kemudian berdiri tegak dengan posisi kaki di depan dan di belakang. Nah, untuk menjaga keseimbangan, rentangkan tangan kedua tangan ke samping, berjalan lurus ke arah depan. Sesampainya di ujung balok titian, putar badanmu. Berjalanlah kembali ke tempat awal. Setelah dari sana kita ulang lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu variasi gerak putaran guling depan dikombinasikan dengan gerakan tolakan dari dua kaki dan mendarat dengan kaki. Nah, gerakan ini memvariasikan gerak putaran yaitu guling depan yang dikombinasikan dengan loncatan melewati mistar. Cara melakukannya seperti berikutnya, anak sekalian. Yang pertama, kita di sini tidak ada gambar ilustrasinya, itu berdiri tegak dengan kaki rapat di tepi matras. Bungkukkan badan ya, seperti ini. Bungkukkan badan, kemudian tempelkan kedua telapak tangan pada matras. Tekuk lengan tangan, kemudian letakkan tengkuk pada matras. Dorong tubuhmu hingga berguling ke arah depan, sikap akhir. Setelah berguling ke arah depan, sikap akhir setelah berguling adalah jongkok ya. Sini jongkok. Pada posisi jongkok, lakukan tolakan dengan dua kaki untuk meloncat. Tubuhmu melayang di udara melewati mistar. Kemudian lakukan pendaratan dengan dua kaki secara bersamaan. Seperti ini ya. Pertama kita mulai gerakan guling, kemudian kita meloncat. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir barangkali ya. Gerakan terakhir yaitu variasi tolakan dua tangan dan dua kaki dikombinasikan dengan gerak mendarat menggunakan dua kaki. Nah, gerakan ini dilakukan dengan variasi tolakan dua tangan ya dan dua kaki yang dikombinasikan. Variasi gerak mendarat dengan dua kaki. Cara melakukannya seperti ini. Intinya anak sekalian, karena kita menggunakan peralatannya, kita harus menyiapkan apa? Tentunya kita harus menyiapkan peti loncat. Nah, siapkan peti loncat atau beberapa langkah ke belakang. Kemudian kita mengatur ya beberapa langkah ke belakang. Berdiri tegak menghadap peti loncat.
Kemudian berlarilah menuju peti loncat. Saat sampai, ayunkan dan letakkan kedua tangan seperti ini di atas peti. Tolak dengan tangan dan kaki hingga tubuh terangkat. Saat melayang, posisi kaki kangkang tumpuan pada tangan. Segera lepas tangan, mendarat dengan kedua kaki sedikit tungkai sedikit menekuk. Ya, tungkai sedikit menekuk. Seperti itu ya cara melakukan gerakan ini ya. Tentunya menggunakan peti loncat. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dan mengulas ya, ini adalah beberapa materi tentang senam lantai tanpa alat dengan senam lantai menggunakan alat. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini itu, yang pertama itu senam lantai merupakan senam yang dilakukan pada permukaan lantai. Nah, kemudian yang kedua, gerak senam lantai memvariasikan dan mengkombinasikan pola gerak dasar, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu senam lantai dapat dibedakan menjadi senam lantai tanpa alat dan senam lantai dengan alat. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, variasi dan kombinasi gerak pada senam lantai tanpa alat. Itu diantaranya variasi keseimbangan satu kaki dikombinasikan dengan gerak lokomotor dalam posisi bertumpu pada satu kaki. Kemudian, variasi tolakan dengan satu kaki dikombinasikan dengan gerak melayang dan mendarat dengan dua kaki. Kemudian, variasi gerak lokomotor berlari dikombinasikan dengan gerak putaran guling depan, serta variasi tumpuan pundak dikombinasikan dengan gerak lokomotor guling belakang. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu variasi dan kombinasi gerak pada senam lantai dengan alat ya. Di antaranya, variasi tolakan satu kaki dikombinasikan dengan gerak bergantung, ayunan pada palan tunggal, dan mendarat dengan dua kaki. Variasi gerak berpindah atau lokomotor pada dua kaki yang dikombinasikan dengan gerak keseimbangan. Selanjutnya itu variasi gerak putaran guling depan dikombinasikan dengan gerakan tolakan dari dua kaki dan mendarat dengan kaki. Itu serta variasi tolakan dua tangan dan dua kaki dikombinasikan dengan gerak mendarat menggunakan dua kaki. Seperti itu materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya sekalian ada tugas ya. Itu yang pertama, bagaimana cara melakukan variasi keseimbangan dengan bertumpu pada satu kaki. Kemudian yang kedua, uraikan langkah variasi gerak lokomotor berlari dikombinasikan dengan gerak putaran guling ke depan. Ketiga, jelaskan cara mendarat setelah bergantung dan mengayun pada mistar. Kemudian yang keempat, tuliskan langkah gerak berpindah atau lokomotor pada dua kaki yang dikombinasikan dengan gerak keseimbangan. Terakhir yaitu jelaskan cara melakukan gerakan tolakan dua tangan dan dua kaki yang dikombinasikan dengan gerak mendarat menggunakan kaki. Nah, ini tugas ya akan kita berikan. Tentunya tugas ini itu sudah kita ulas ya di beberapa slide tadi. Baik anak sekalian, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukuron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang sangat membantu dan menyukseskan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekalian, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya ya. Dan jika belum dipahami silakan hubungi saya. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.